Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai value dan unit. Nah, kalau misalkan teman-teman sering menuliskan satuan ya, kayak misalkan 12 pixel, kemudian 15 pixel itu adalah satuan dan unit. Jadi materi ini saya sengaja mengambil rujukan dari developer.mozilla.org ya, ini. Nanti teman-teman bisa ambil rujukan saya di kolom deskripsi. Nah, di sini dijelaskan CSS, value, dan unit. Nah, value dan unit ini kita bisa lihat. Nah, teman-teman tinggal baca lah dengan di sini bisa color, bisa length. Nah, di sini kemudian pada bagian bawah saya akan langsung ke sini ada number, length, dan percentage. Nah, untuk number ini contohnya integer, ini range-nya segini ya. Nah, contoh penggunaannya kita bisa klik di sini. Nah, ini contohnya ya. Ini digunakan ketika kita menyatakan satuan. Nah, ini saya langsung contohkan ya. Ini ada Z index, grid row, contohnya nih ya. Kalau misalkan mau Z index, teman-teman tinggal buka ke sini. Di sini sudah ada nih contoh Z index yang 1, 2, 3. Nah, ini sudah ada nih contohnya. Tinggal ikutin saja. Nah, saya akan contohkan menggunakan Z index sebagai satuan dari integer ya. Oke, saya akan buka di sini terminalnya. Saya akan buka terminal. Nah, kemudian saya akan masuk ke direktori c.2/css. Nah, C-nya agak kacau nih laptop saya. Oke, kemudian di sini saya akan coba lihat. Oke, di sini ada unit. Saya akan cd unit. Nah, kemudian di sini kita akan ketikkan code dot enter. Oke, ini adalah lembar kerja kita untuk kali ini. Ini saya sudah sediakan image sebagai contoh ya. Oke, kita akan contohkan tadi satuan integer. Jadi kita masuk ke materi yang ini ya, tipe number. Jadi kita membuat value-nya number. Nah, kita contohkan di sini membuat file HTML baru. Nah, ini jangan di dalam IMG, kita buat di luar IMG. Tambahkan di sini index.html. Nah, seperti ini misalkan saya akan mendefinisikan HTML5 basic. Nah, seperti ini. Buat di dalamnya saya akan menambahkan main. Nah, sudah pernah kita bahas mengenai main ini ya. Kemudian heading 1 misalkan contoh integer. Nah, ini ya. Kemudian di dalamnya saya mau masukkan IMG. Nah, src-nya kita akan mengambil dari itu logo CSS3. Ini misalkan CSS. Nah, oke. Saya akan menambahkan di sini width-nya 100. Seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan dummy text di sini seperti biasa, lorem. Kemudian saya akan view ini menjadi wrap. Ini akan saya save. Oke. Sidebar-nya akan saya tutup dulu, Ctrl B. Oke, saya akan klik live servernya ini. Oke. Jalan, kita akan buat samping-sampingan dengan coding kita. Oke, ini sudah kita jalankan. Nah, saya akan tambahkan di sini style. Nah, misalkan saya ingin menggunakan image-nya ini, IMG. Nah, kita akan memanggil langsung berarti ya, ini tag-nya IMG. Misalkan saya akan membuat position absolute. Nah, mengenai ini kita akan bahas lebih dalam ya. Kita akan fokus ke penggunaan integernya. Left misalkan kita kasih 30.
pixel. Nah, ini juga penggunaan ukuran fix ya, nanti dibahas. Ini topnya misalkan sama 30 pixel. Nah, kemudian di sini Z index. Nah, Z indexnya misalkan -1. Saya ingin berada di belakang. Oke. Kemudian kita akan save. Nah, perhatikan ini. Nah, dia berada di belakang. Kita menggunakan ini, nominal ini sebagai value. Nah, value tadi sudah kita bahas di sini ya. Nah, value yang tipenya integer. Jadi belum ada koma-komanya, bisa jadi positif ataupun negatif sampai -55. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan jadinya contohnya seperti ini. Kita menggunakan di Z index. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan yang tipenya number. Nomor itu bisa koma ya. Nih 0,225 kemudian -1,2 misalkan. Nah, ini kita coba di sini tambahkan ya. Transform. Nah, kita mau menambahkan transform. Scale, saya mau scale ini 1,5. Nah, akan membesar 1,5 kali dari ukuran asalnya ini ya. Saya akan save. Nah, perhatikan dia jadi membesar. Nah, ini 1,5 ini adalah penggunaan tadi ya. Penggunaan dari tipe number. Nah, jadi kita bisa menggunakan integer ataupun tipenya number. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan number ini untuk transparansi biasanya ya. Contoh misalkan di sini kita punya paragraf ini ya. Kita mau definisikan di sini opacity-nya misalkan kita kasih pertama 1 deh. Oke, kita akan save. Kita lihat di sini tidak terlihat perubahan apapun karena 1 itu berarti 100% ya dia transparansinya. Kalau misalkan di sini saya kasih 0, saya save, maka tidak terlihat. Dia transparan full. 0%. Nah, kalau misalkan di sini saya kasih 0,5, ini artinya setengahnya ya. Perhatikan ini transparan, tetapi tidak 100% transparannya, setengahnya. Nah, cara penulisannya seperti ini 0 sampai dengan 1 untuk opacity. Nah, ini menggunakan sama. Ini menggunakan tipe dari no number. Nah, ini sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman hilangkan 0 yang di depan, dot 5 ini sama saja 0,5. Ini kalau misalkan saya save isinya sama. Nah, itu kalau misalkan contoh untuk menggunakan integer dan untuk menggunakan number ya. Oke, kita lihat lagi ke materinya. Nah, di sini ada dimension. Nah, dimension yang agak banyak ya. Nah, sebelum ke dimension kita lewat dulu dimension karena lumayan banyak. Kita ke percentage dulu. Nah, percentage kita ke klik kanan dan new tab. Nah, di sini nah, kita bisa menggunakan percentage supaya lebih dinamis. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada yang sifatnya ini absolut, ada yang relatif. Nah, persen ini masuknya ke yang relatif. Nah, persen. Dia masuknya ke yang relatif. Nanti itu untuk dimensi yang ini ya. Oke, kita masuk ke percentage, kita akan contohkan ya. Saya akan buka sidebar-nya lagi, Ctrl Shift E. Oh, sorry, salah. Ctrl Shift E. Nah, kita akan buka lagi satu indeks. Indeks 2 deh. Indeks 2 HTML. HTML. Oke, indeks 2 HTML. Kita akan tutup lagi sidebar-nya. Kita akan definisikan HTML5. Oke. Di sini kita akan tambahkan lagi main. Oke, seperti biasa kita tambahkan
heading 1 ini adalah judul, misalkan itu ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan lagi dummy paragraph. Oke, kita akan view word wrap lagi. Saya akan save. Nah, ini saya akan ganti dengan 2. Nah, kemudian enter. Nah, ini sudah masuk. Ini adalah judul. Nah, kita akan tambahkan di sini style. Nah, main kita akan tambahkan supaya terlihat ya. Saya akan tambahkan border. Saya akan tambahkan border 1 pixel solid black. Nah, misalkan saya ingin warnanya solid black. Nah, saya akan save. Perhatikan di sini sudah ada pembatasnya ya. Nah, ini kita akan definisikan width misalkan 100%. Nah, tadi persentase ya. Kalau misalkan kita definisikan 100%, perhatikan ini menjadi 100%. Misalkan saya definisikan ini 50%. Nah, dia separohnya. Artinya 50% separohnya. Nah, kemudian misalkan yang P, kalau enggak heading 1 lah. Heading satunya ini akan kita kurangi lagi. H1. Nah, kita panggil. Di sini bordernya mau saya tambahkan 2 pixel. Ini dash dan red. Misalkan seperti ini. Saya akan save. Nah, ini artinya panjangnya sampai ke sini 100 untuk yang heading 1. Kita akan coba kurangi persentasenya. Width misalkan saya kasih 50%. Kalau saya save, dia akan berada separohnya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan persentase untuk ukuran. Nah, jadi dia akan relatif terhadap ukuran yang berada di kontainernya. Misalkan ini heading 1, dia berada di main. Jadi kalau mainnya ini dikurangi 50%, maka dia akan mengikuti mengurangi 50% dari mainnya. Nah, kalau misalkan ini mainnya saya ubah 100%, maka si judul akan mengikuti 50%-nya dari 100%. Karena ini 50% dari 50%, maka ini jauh lebih kecil. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan persentase relatif terhadap kontainernya. Ini berada di main, berarti wadahnya adalah main ya. Jadi ini induknya, ini anaknya. Kalau misalkan di body di sini ada definisi lagi, ya nanti ini akan terus mengikuti sampai dengan yang terakhirnya. Karena body ini jadi definisikan, defaultnya adalah 100%. Oke. Oke, seperti itu untuk persentase. Nah, sekarang kita akan coba untuk kita lihat lagi di sini dokumentasinya. Nah, kita akan ke dimension ya. Nah, dimension ini lumayan juga nih untuk ada banyak. Nah, dimension ini ada dimension dan number, length, frequency, time, length, time. Nah, ini ada resolusi. Kita untuk yang length akan kita skip belakangan ya. Untuk dimensi ini kita akan ambil yang angle dulu deh. Angle. Length, time, resolusi. Time, ntar angle dulu. Angle. Kita coba cari di sini ya. ISS angle
Mozilla. Ini nih ya. Angel. Nah, ini contohnya untuk Angel ya. Jadi untuk dimensi, nah, dimensi ini kan ada Angel nih. Ini bisa dari sini ya. Kita tadi ini ada Land, Angel, Time, Resolution. Yang Angel dulu kita akan coba lihat. Nah, ini masuk ke sini sama. Oke, kita akan coba contohkan untuk Angel. Kita akan buka, definisikan dengan indeks 3. Indeks 3.html. HTML. Oke. Kita tutup lagi. Oke. HTML. Nah, ini HTML indeks 3.html. HTML5. Nah, kita akan definisikan dulu. Ini kita akan coba dengan div. Nah, kita akan coba dengan div, kemudian kita tambahkan heading 1. Contoh saja. Oke. Ini kita save. Nah, yang lain-lain kita akan close dulu ya. Kita akan fokus di Angel ini. Oke, ini satuannya ada banyak ya. Ada deg, ada radian, ada grad, ada turn. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja unitnya ini. Nah, ini kita akan cobalah. Kita akan coba tampilkan dulu. Ini indeks 3. Indeks 3. Kita akan load. Nah, ini contoh saja. Kita tambahkan di sini style. Style. Nah, di style kita akan styling untuk div. Nah, kita akan background colornya menjadi salmon biar kelihatan ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Nah, kita akan coba ini width-nya. Width-nya kita kasih 300 pixel. Nah, ini termasuk yang ukuran-ukuran ini ya, fix ya. Height-nya kita akan kasih 200 pixel. Tuh, ini ukurannya menjadi langsung seperti ini ya. Fix. Nah, kita akan tambahkan transform. Nah, sebenarnya kita bisa langsung copy aja dari sini ya. Ini ada transform nih. Nah, ini kalau misalkan kita buat 90 derajat. Nah, saya akan copy dari sini. Kemudian di sini saya akan transform. Kemudian di sini akan saya rotate. Nah, saya akan rotate-nya 90 derajat. Saya akan save. Nah, ini rotasinya 90 derajat ya. Ini kalau misalkan saya satuannya deg ya, degree. Kalau misalkan saya ganti 40, kita lihat tuh, rotate-nya 40 derajat. Nah, kalau misalkan dengan satuan lain, bisa juga kita lihat aja di sini. Misalkan kita menggunakan ini. Nah, mengenai konversinya, silakan teman-teman lihat di dokumentasinya untuk konversi tiap satuan ya. Cuman yang paling saya gunakan, sering saya gunakan yang deg ini ya, degree. Misalkan saya mau memakai ini juga bisa. Ini 90 derajat ya, 0,25. Kalau misalkan saya 0,2, dia geser. 0,1, dia juga geser. Tuh. Jadi seperti itu ya. Ini teman-teman lihat di sini dokumentasinya. Tuh, ini kalau misalkan 0 derajat, 90 derajat, ini persamaannya antara deg, grad, turn. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Di link ini teman-teman tinggal pilih aja, klik kanan, open. Nah, tinggal seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang time nih. Dimension yang time. Nah, yang time ini biasanya digunakan untuk transisi ya. Nah, kita akan tambahkan
Satu lagi. Di sini indeks 4. Indeks 4.html misalkan. Oke. Kita akan tutup lagi. Saya akan definisikan HTML. Kemudian di bagian body saya akan tambahkan satu div. Nah, seperti ini, dan saya akan isi heading 1. Ini contoh. Oke. Ini indeks 4. Nah, di dokumennya kita akan ganti dengan indeks 4. Oke. Indeks 4 kita akan refresh. Nah, ini sudah. Kita akan tambahkan CSS-nya. Style. Oke. Style kita div-nya akan kasih style. Background color-nya akan kita kasih salmon lagi seperti tadi ya. Hanya untuk biar lebih kelihatan saja. Ini width-nya kita akan kasih 100 pixel. Height-nya akan kita kasih 100 pixel juga. Nah, kita lihat ini ukurannya sama ya, 100. Kita akan transform. Kita akan transition aja ya. Transition untuk width. Untuk width 2 second. Nah, kita lihat di sini satuannya ya, ada second, ada millisecond. Tinggal hitung aja 1000 ini hanya ya konversinya. Tinggal teman-teman konversi. Saya mau menggunakan second. Ini untuk width. Untuk height-nya saya tambahkan 4 second. Nah, ini untuk penggunaan tadi ya. Nah, untuk penggunaan time. Nah, ini kan ada contohnya nih penggunaan time nih. 1,5 second, 0 second, kemudian ada millisecond. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat di dokumentasinya ini ya. Kita akan contohkan bagaimana efeknya kalau kita menggunakan CSS ini untuk tampilan. Nih, misalkan saya div ini akan saya hover. Jadi ketika ada kursor ke div yang sudah kita definisikan, maka width-nya saya akan ubah menjadi 300 pixel. Dan height-nya saya akan ubah menjadi 300 pixel. Ini akan saya save. Nah, kita lihat dokumentasinya. Saya akan arahkan kursor ke div-nya. Dia gerak sendiri ya. Oke. Tuh, dia turun lagi ketika tidak ada hovernya. Ada hovernya, dia berubah lagi. Nah, itu efek dari transition width-nya ya. Di sini ada time-nya nih. Nah, kita bisa menggunakan second ini atau ms, millisecond. Oke, kalau kita ganti dengan ms misalkan. ms. Ini ms. Misalkan saya kasih ini 200, 400. Kita save. Ini lebih cepat tuh karena 1000. Ini kalau misalkan kita kasih lagi nolnya satu lagi, kita save. Nah, ini akan sama dengan yang tadi. Tuh. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan time ya, contohnya. Nanti untuk lebih dalamnya lagi teman-teman silakan baca-baca di dokumentasinya ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk ukuran yang apa ini? Width height-nya ya. Misalkan kita mendefinisikan ukuran yang rem, kemudian pixel. Nah, itu untuk ukuran-ukuran. Nah, di sini ada EM, kemudian ada rem, kemudian ada pixel. Kalau pixel sudah kita cobain ya, ini pixel semua nih. Pixel ini ukuran yang fix. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini relatif length unit ini masuknya ke atas. Nah, ini absolut. Jadi kita geser-geser juga halamannya akan tetap
segitu ukurannya sesuai dengan pixelnya. Nah, kalau yang ini ya kita fokusnya ke yang pixel aja ya. Karena yang ini kalau misalkan kita gunakan untuk ngeprint media print ya. Media print kalau yang di layar biasanya media screen ini kebanyakan pixel atau point ini. Tapi yang paling digunakan sering ini pixel. Nah, kita ini nanti teman-teman tinggal dibaca-baca lagi ya. Ini juga ada banyak dokumentasinya. Nah, kita akan fokus ke yang EM, kemudian RAM yang sering dipakai ya. Nanti ada VH, VW, Vmin, Vmax. Oke. Kita fokus ke yang itu saja yang sering dipakai, tidak akan dibahas semuanya ya. Tidak akan dicobain semuanya. Ini saya akan buka lagi sidebar-nya. Saya akan buat lagi di sini indeks 5. Indeks 5.html. Oke. Ya, tutup sidebar-nya lagi. Kita akan definisikan HTML5-nya seperti ini. Misalkan saya mau menambahkan di sini main. Kemudian di sini akan saya tambahkan H1. Ini judul misalkan ya. Kemudian saya mau menambahkan di sini div. Nah, di div ini saya akan menambahkan paragraf dengan dummy ya, seperti ini. Saya akan view-nya ini WordWrap. Nah, oke, saya akan save. Ini namanya indeks 5. Oke, ini kita ganti dengan indeks. Kita ganti dengan indeks 5.html. Enter. Oke, ini sudah. Nah, kita akan tambahkan style di sini. Nah, di style kita akan definisikan untuk globalnya ya. Pertama kita definisikan ukuran HTML global. Nah, saya akan menggunakan font size-nya ini 16. Nah, 16 pixel ini adalah ukuran default dari browser. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini di setting, kemudian di sini ada general. Nah, di sini ada size ya. Ini ukuran defaultnya adalah 16. Jadi kalau kita definisikan 16 sama aja sebenarnya dengan kita mengambil default tanpa didefinisikan. Oke, contohnya seperti itu. Misalkan saya mau ngasih font family-nya Arial. Font family Arial sans serif ini ya. Oke, kemudian saya mau mendefinisikan P. Nah, P ini font size-nya mau saya ubah menjadi 2 IM. Nah, saya akan save, perhatikan. Ini font size-nya 2 IM, artinya 2 kali dari 16. Kalau misalkan ini saya kasih 1. Nah, ini 16 ukurannya. Yang ini ya. Jadi kalau misalkan saya kasih 2, ini akan berubah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita definisikan untuk div ini? Nah, kita definisikan div-nya ya. Ini kita div di sini, kita definisikan juga font size-nya. Ini saya kasih 30 pixel misalkan ya. Saya save, lihat dia berubah. Nah, begitulah IM. Nah, IM ini akan terpengaruh oleh parent yang terdekatnya. Di sini parent yang terdekatnya adalah div. Nah, div-nya fontnya adalah 30 pixel. Jika ini tidak didefinisikan, artinya ini default ya, masih ngikut dengan yang globalnya. Berarti kan urutannya kan ada body, main, div, P, dan paling atas ini ada HTML. Ini paling atas HTML, ini root-nya. Nah, kita definisikan ini untuk root-nya HTML. Kemudian di sini ada body, ada main, ada div, ada P. Nah, ketika div ini tidak ada definisinya, artinya dia ngikut dengan root-nya HTML ini. Jika root-nya tidak didefinisikan, maka dia akan mengambil setting default dari browser ini. 16 ya. Oke.
Nah, kalau misalkan kita definisikan di sini 2IM, artinya 2 kalinya. Kita save, maka 2 kali dari 16. Kalau ininya kita definisikan jadi 20, kita save, maka dia akan 2 kali dari 20. Itu kalau misalkan kita menggunakan IM, artinya dia akan mengambil yang terdekatnya. Kalau misalkan di sininya deep-nya kita ganti dengan 16, nih 16 pixel, kita save, maka dia akan mengambil yang deep-nya, karena yang paling dekat dengan dia adalah div. Ini. Kalau misalkan tidak ada, dia akan terus mencari sampai dengan root-nya. Kalau tidak ada juga, dia akan mengambil setting default dari browser. Oke, itu kalau misalkan kita mendefinisikan dengan IM. Nah, kalau kita menggunakan RIM, beda lagi. Kita tambahkan R di sini ya. Kemudian kita save. Nah, dia akan mengambil root-nya. Kalau rem, dia akan selalu mengambil root-nya, tidak akan terpengaruh oleh yang terdekatnya. Itu kalau rem. Ya, IM dengan rem bedanya itu. Jadi dia mengambil parent-nya atau mengambil root-nya yang paling jauh ini. Itu kalau misalkan kita menggunakan IM dan rem. Kalau pixel mah itu udah yang fix ya, ini sering kita gunakan lah. Itu yang fix. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan CH. Lihat di sini ya. Nah, ada RIM, ada CH. Nah, CH ini adalah lebar dari grab 0, dari fontnya. Nah, misalkan dokumen. Nah, kita tambahkan di sini untuk font width-nya, misalkan ini saya mau font size-nya tetap segini. Untuk width-nya kita akan tambahkan di sini 20 CH. Ini kalau kita save, nah ini berarti 20 ke kanan nih kalau teman-teman hitung ya, tapi dia dengan nolnya. Diambil karakter nolnya. Tuh, ini ya. Kemudian dia ukur ke kanan sebanyak 20. Jadinya seperti ini. Tuh. Untuk width-nya itu kalau menggunakan CH karakter ya, karakter. Mengambil karakternya berapa ke kanan dari 0 tadi. Oke. Itu kalau misalkan menggunakan CH. Nah, itu untuk misalkan kita menggunakan ukuran-ukuran yang tadi ya. Untuk mana? Nah, tadi untuk yang IM, rem, kemudian CH, ini sudah kita coba ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk VW atau VW, VH, VH, atau Vmin dan Vmax. Oke, kita akan coba file HTML baru ya. index6.html. Oke, kita akan tutup sidebar-nya. Kita akan definisikan HTML 5. Oke, ini kita akan buat file div. Oke, ini kita akan kasih teks contoh seperti ini aja ya. Kita save. Nah, yang live-nya kita jalankan lagi. Nah, kita sudah jalan ya contoh ini. Nah, kita akan definisikan di sini style. Nah, kemudian div. Nah, kita akan styling. Ini akan kita kasih background colornya salmon. Kita save. Nah, perhatikan ini udah terlihat warnanya ya. Nah, kita akan tambahkan width di sini 100 pH. Kita save. Nah, kemudian ini hey. Nah, ini hey. Kemudian ini width
100 VY VW. Oke, ini sama. Ini terlihat ada garisnya ya. Kalau kita besarkan ini, misalkan saya besarkan, dia akan tetap mengikuti. Karena ini ada paddingnya, kita coba hilangkan ya. Ini HTML padding 0, margin kita nolkan, kita save. Body bukan di situ, berarti tempatnya di body. Padding 0, margin 0, kita save. Nah, oke, yang HTML-nya kita hapus karena itu berada di body. Oke, ini sudah terlihat kalau kita besarkan. Nah, ini akan tetap berada di ukuran yang selalu sesuai. Oke, nah itu kalau misalkan kita menggunakan VH dan VW ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan Vmin dan Vmax? Kita ini akan Vmax dulu. Kita misalkan ganti height-nya, kita ngambil dari Vmin. Ini 100 Vmin. Oke, lihat. Ini paling pendek dari panjang dan lebar. Nah, ini ya. Tuh, kalau kita geserkan ke sini, dia udah dapat untuk height-nya. Karena height-nya mengambil ukuran terkecil dan antara width dan height-nya, maka dia menjadi ngikutin seperti ini. Misalkan saya akan tambahkan di sini width-nya. Width-nya juga 100 Vmin. Kita save. Nah, ini akan berbeda kalau kita geserkan. Tuh. Jadi dia ngikutin sesuai dengan proporsionalnya. Dia akan kayak mengotak terus. Tuh. So, kalau misalkan kita menambahkan keduanya. Kalau misalkan kita menambahkan Vmax. Nah, ini akan mengambil yang terpanjangnya. Vmax kita save, ini akan selalu full. Tapi di sini bagian yang terpendek menjadi ada scrollnya. Perhatikan di bawah, ini ada scrollnya. Kalau kita panjangkan ke sini, nah yang ada scrollnya yang ini sekarang. Tuh, itu kalau misalkan kita menggunakan tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan ukuran Vmax. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ini ya. Untuk penggunaan VW, VH, Vmin dan Vmax. Kurang lebih mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.